Mutiara Hitam, Jilid 3, Bagian 2. Hao Lem dan Kui Lan menengok. Sejak tadi mereka sudah tahu bahwa tidak jauh dari meja mereka, dalam jarak 5 meter, terdapat 6 orang anggota pengemis baju bersih yang duduk mengelilingi meja, dan sejak tadi memperhatikan mereka berdua. 6 orang pengemis itu rata-rata sudah berusia 60 tahun lebih, hanya mereka berdua inilah yang masih muda dan kini 2 orang inilah yang tertawa-tawa oleh ucapan seorang di antara mereka tadi. Pada saat itu, Kui Lan dengan sumpitnya telah menusuk 2 potong daging kambing itu yang memang berbentuk bundar telur sebesar telur ayam. Hanya kambing jantan yang memiliki peluru itu, kambing betina tentu saja tidak punya. Akan tetapi keliru kalau orang bilang wanita tidak boleh memakannya, malah sebetulnya itu makanan wanita, apalagi wanita cantik. Hahaha, komentar pengemis muda yang kedua, dan kembali 2 orang yang duduknya menghadap kepada meja Kui Lan tertawa-tawa sambil terang-terangan memandang kepada gadis itu. Hahao, mendadak 2 orang pengemis muda yang sedang tertawa terhenti ketawanya dan mata mereka mendelik. Tangan kiri mencekik leher dan tangan kanan menunjuk-nunjuk kebingungan ke arah mulut mereka yang ternganga. Tanpa diketahui orang lain, saking cepatnya gerakan tangan Kui Lan, 2 buah daging bulat yang tadi berada di ujung sepasang sumpitnya kini telah menyusup masuk ke tenggorokan 2 orang itu melalui mulut yang tadi terbuka lebar-lebar. 4 orang pengemis lain yang mengira bahwa 2 orang temannya ini tersedak makanan sibuk menolong, menepuk-nepuk punggung mereka dengan keras sambil bertanya-tanya. Akan tetapi, 2 orang itu hanya dapat mengeluarkan suara seperti orang gagu karena kerongkongannya tersumbat. Akhirnya seorang di antara mereka terbatuk dan meloncat keluarlah daging bulat seperti telur ayam itu. Sedangkan seorang lagi, karena daging itu belum keluar dan ia merasa napasnya hampir putus, dengan nekat lalu memasukkan sumpit ke mulutnya dan mendorong daging di kerongkongannya itu terus masuk. Akal ini menolong juga, dan terhindarlah ia daripada bahaya maut tercekik. Kui Lan yang telah memberi hukuman kepada 2 orang pengemis muda yang berani mentertawakannya itu, kedua pipinya menjadi merah. Tidak hanya karena marah, juga karena jengah setelah ia mendengar apa sebetulnya daging bulat-bulat itu. Diam-diam ia memaki tuan rumah yang mengeluarkan hidangan macam itu. Gadis ini memang masih asing dengan segala masakan-masakan kota, apalagi masakan-masakan yang begitu mewah. Semenjak kecil ia hanya makan masakan sederhana yang dibuat Bibi Billy. Kini untuk mengalihkan perhatian dari masakan yang dianggapnya tidak pantas itu, lalu bertanya kepada Hao Lem yang masih tertawa-tawa, mentertawakan keadaan 2 orang pengemis tadi. Dan ini, apakah ini? Untuk apa? Kelihatannya seperti darah. Bukan darah. Itu namanya kecap, untuk bumbu menambah asin atau manis masakan. Sementara itu, 2 orang pengemis muda yang sudah bebas daripada daging-daging bulat kelihatan marah-marah, berdiri dan memandang ke arah meja Kui Lan sambil melotot. 4 orang kawannya yang lebih tua juga sudah menengok semua dan mereka bicara berbisik-bisik satu kepada yang lain, wajah mereka mengancam. Agaknya mereka sedang mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan terhadap 2 orang muda itu tanpa mengganggu jalannya pesta. Mereka berenam hanyalah tokoh-tokoh biasa saja yang datang mewakili pengemis golongan hitam, maka tentu saja mereka segan untuk membuat gaduh dan kacau dalam pesta perayaan pengangkatan ketua Tian Liong Pang. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menanti sampai upacara berakhir, barulah akan memberi hajaran kepada 2 orang muda kurang ajar itu. Pada saat itu terdengar ribut-ribut di luar, bentakan suara laki-laki mengiringi tangis wanita. Semua tamu menengok dan muncullah seorang laki-laki tinggi besar berjubah seperti pendeta, akan tetapi rambutnya panjang riap-riapan dan mukanya seperti seekor singa, matanya lebar dan bersinar liar. Laki-laki berusia 50-an tahun ini memegang sebatang cambuk panjang, dan dengan cambuk ini ia menggiring 12 orang wanita muda-muda dan cantik-cantik seperti seorang penggembala menggiring ternak saja. Beberapa orang di antara wanita inilah yang mengeluarkan suara tangisan, dan yang lain berjalan dengan muka pucat dan mata penuh kecemasan. Begitu memasuki ruangan itu, kakek ini tertawa dan wajahnya menjadi makin menyeramkan. Rambutnya yang riap-riapan dan terhias bunga-bunga cilan, semacam bunga yang wangi, bergerak-gerak ketika ia tertawa. Melihat tamu ini, Tai Lek Kui Makiu berubah air mukanya, menjadi girang dan segera turun sendiri menyambut dan menjura. Wah, kiranya sahabat Cilan Saikong yang datang berkunjung. Sungguh merupakan kehormatan besar bagi kami. Huahahaha, Tian Liong Pang terkenal dengan Kep Ji Liong atau 12 ekor naga yang sungguh gagah perkasa. Kini yang tertua di antaranya akan menjadi ketua, benar-benar menambah keangkeran Tian Liong Pang. Pincang, atau aku,
datang untuk memberi hormat kepada Sinseng Losuhu dan memberi selamat kepada Tian Liongpang dengan ketua barunya. Karena Pinceng seorang miskin yang hanya suka mengumpulkan bunga-bunga harum, maka Pinceng hanya dapat memberi sumbangan 12 tangkai bunga harum ini untuk hiasan kamar 12 naga dari Tian Liongpang, sehingga kamar mereka menjadi harum dan membuat mereka enak tidur. Hahaha. Kemudian kakek itu membunyikan cambuknya di atas kepala 12 orang gadis tawanannya sambil membentak, "Hayo kalian lekas berlutut di depan majikan-majikan baru kalian." Karena agaknya sudah tahu akan kekejaman kakek itu, 12 orang gadis ini lalu menjatuhkan diri berlutut sambil menundukkan muka. Para tamu yang hadir terdiri dari orang-orang golongan hitam, maka peristiwa ini tidaklah mengherankan hati mereka, malah banyak di antara mereka tertawa-tawa dan terdengar komentar di sana-sini memuji 12 orang gadis itu, dan menyatakan betapa senangnya menerima sumbangan benda hidup seperti itu. Juga Tai Le Kui Makyu dan adik-adik seperguruannya serta para anggota Tian Liongpang menganggap hal ini biasa dan sewajarnya saja. Akan tetapi karena saat itu adalah saat yang penting dan di situ terdapat banyak tamu, Makyu merasa malu dan jengah juga. Ia kembali menjura dan berkata, "Ah, Saudara Cilan Saikong mengapa begitu sungkan? Kami tidak mengharapkan sumbangan. Kedatanganmu saja sudah cukup menggirangkan hati kami." Sungguh pun tidak menolak secara berterang, namun kata-kata ini menyatakan ketidaksenangan hati dengan sumbangan itu, karena diberikan bukan pada saatnya yang tepat. Hahaha, kakek itu tertawa sambil mengelus jenggotnya yang kaku. Sudah kukatakan tadi, Pinceng orang miskin dan hanya suka mengumpulkan cilan. Karena mendengar bahwa para pimpinan Tian Liongpang mempunyai kesukaan yang sama dengan Pinceng, maka Pinceng membawa 12 tangkai kembang ini. Jangan Sicu, atau tuan yang gagah, khawatir, bunga-bunga ini masih murni, datang dari keluarga baik-baik dan sengaja kupilih untuk Sicu sekalian. Pada saat itu, si tua renta Sinseng Losu yang tadinya duduk melenggut mengantuk di atas kursi, kini tiba-tiba nampak segar dan tidak mengantuk lagi. Ia duduk tegak di kursinya, matanya yang setengah lamur itu dilebar-lebarkan untuk memandangi 12 orang gadis yang berlutut di atas lantai. Kemudian seperti seorang mimpi ia berkata, "Sumbangan paling berharga diberikan orang, kenapa banyak rewel? Kalau tidak suka, boleh giring semua ke kamarku." Huahahaha, Cilan Saikong tertawa bergelak sambil berdongak sehingga perutnya yang besar bergerak-gerak turun naik. Sinseng Losu benar-benar mengagumkan sekali. Orang boleh tua tapi hati harus tetap muda. Kalau Losuhu menghendaki, lain kali boleh Pinceng kirim beberapa tangkai bunga yang lebih muda, lebih cantik, dan lebih harum. Hehe, terima kasih, ini sudah cukup, banyak. Biarpun dia sendiri seorang yang tidak pantang melakukan segala macam maksiat, namun sebagai calon ketua perkumpulan besar, Makyu merasa malu juga mendengar percakapan kasar ini. Maka untuk mencegah agar suhunya yang sudah pikun dan Jai Hua Chet, atau penjahat pemetik bunga, Cilan Saikong itu tidak mengeluarkan omongan-omongan yang tidak patut lagi, ia segera menjura. "Banyak terima kasih atas sumbanganmu. Kami persilakan duduk dan menikmati hidangan sekedarnya," sambil menyuruh adik-adik seperguruannya membawa para gadis itu ke belakang, ia sendiri lalu mengantar tamu ini ke tempat duduknya. Hao Lem mengerutkan alisnya, mukanya yang tampan dan biasa bergembira itu berubah sama sekali, sepasang matanya memancarkan sinar kemarahan. Kuilan melihat hal ini dan merasa heran. "Mengapa pemuda ini marah-marah? Kau kenapa?" Ia bertanya lirih. "Kenapa, Hem? Tidakkah kau lihat mereka tadi?" Hao Lem menjawab dengan pertanyaan pula. Cilan Saikong itu Jai Hua Chet terkutuk. "Apa itu Jai Hua Chet?" Dalam kemarahannya, Hao Lem berubah gemas dan mengomel. "Kau ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak mengenal masakan masih tidak aneh. Akan tetapi seorang dara dengan kepandaian seperti kau ini yang patut menjagoi dunia Kang Ou, tidak tahu apa itu Jai Hua Chet benar-benar bikin hati mendongkol. Seakan-akan kau mempermainkan aku dan pura-pura tidak tahu." Kuilan makin heran melihat pemuda ini bertambah kemarahannya. Kau kenapa sih? Mabuk agaknya, ya, aku benar-benar tidak tahu, kau marah-marah. Hayo jelaskan, apa sih yang dinamakan Jai Hua Chet itu?" Kakek itu menjemukan, buruk kasar, dan menjijikkan, tapi ia seperti seorang pendeta. "Apakah Jai Hua Chet itu seorang pendeta? Setahuku, pendeta suka memetik daun-daun dan menggali akar-akar untuk obat. Memetik bunga atau Jai Hua untuk apa? Kau benar bodoh, mutiara hitam. Pendeta itu hanya berkedok pendeta, akan tetapi di balik kedoknya, ia penjahat yang sejahat-jahatnya. Yang dimaksudkan bunga adalah seorang gadis atau seorang wanita muda.
Dia bukan memetik bunga biasa, melainkan tukang culik dan ganggu gadis-gadis muda. Kau lihat 12 gadis itu. Mereka itu orang-orang tidak punya guna. Mereka mau saja dijadikan barang sumbangan. Perlu apa dipikirkan boneka-boneka hidup itu? Mereka dipaksa. Aku tidak melihat mereka dipaksa. Mereka berjalan dengan sukarela, sama sekali tidak melawan. Mereka orang-orang lemah, bagaimana berani melawan? Quillan mengangkat kedua pundak. Ia tetap tidak mengerti dan tidak mempedulikan nasib 12 orang wanita tadi. Haulem makin mendongkol. Gadis aneh yang telah merampas hatinya ini agaknya selain berwatak luar biasa, juga hatinya keras dan tidak mempedulikan nasib orang lain. Tiba-tiba terjadi keributan kembali dan masuklah dari ruangan depan seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih. Tubuhnya tinggi kurus dan wajahnya tampan, sikapnya agung, dan pakaiannya biarpun tidak baru, namun bersih dengan potongan pakaian pelajar. Di pinggang orang ini tergantung sebatang pedang. Begitu masuk, semua orang tahu bahwa pelajar tua ini sedang marah, sepasang matanya yang tajam mengeluarkan sinar. Ia langsung melangkah lebar ke dalam ruangan tamu, berhenti di depan Sin Seng Losu lalu menudingkan telunjuknya dan berteriak, "Sin Seng Losu, bagaimana pertanggungan jawabmu terhadap Tian Liongpang? Kulihat betapa Tehlan Liongpang berubah menjadi perkumpulan iblis yang jahat dan yang mengotorkan nama kami para patriot Hohan. Tadinya melihat muka mantumu, Siang Kuan Bu yang gagah perkasa dan dapat membawa Tian Liongpang ke jalan benar, aku masih bersabar menyaksikan sepak terjangmu. Akan tetapi setelah Siang Kuan Bu meninggal, kau dan murid-muridmu makin merajalela melakukan kejahatan-kejahatan yang keji, menyeret nama bersih Tian Liongpang sebagai tempat perkumpulan para patriot Hohan menjadi perkumpulan bangsat-bangsat dan penjahat-penjahat." Mendengar ucapan ini Makiu melompat bangun, diturut 11 orang adik seperguruannya. "Hei, orang si Ciam, engkau dahulu memang tokoh Tian Liongpang, akan tetapi dengan kehendakmu sendiri kau pergi mengundurkan diri, sehingga kalau tidak ada suhu kami, tentu Tian Liongpang sudah bubar dan hancur diperhina orang lain. Kini Tian Liongpang menjadi perkumpulan yang besar, dihormati orang di dunia Kangou, dan kau berani datang bersikap kurang ajar terhadap suhu. Apakah kau sudah bosan hidup? Ciam Sicu, mengingat engkau masih bekas pemimpin Tian Liongpang dan mengingat akan hubungan kita yang lalu, biarlah ku maafkan kata-katamu yang kasar tadi." Terdengar Sin Seng Losu berkata tenang. "Akan tetapi katakanlah mengapa datang-datang kau memaki dan marah-marah? Bukankah anak buahku sudah pula memberi kabar kepadamu dan memberi undangan? Aku tidak peduli akan upacara pengangkatan ketua baru, asal saja Tian Liongpang dibawa ke jalan benar. Akan tetapi aku sedang mengejar Cilan Saikong si penjahat pemetik bunga yang terkutuk, yang telah menculik belasan orang gadis. Siapa kira 12 orang gadis itu diculiknya untuk diantarkan ke sini? Hayo menyanggallah kalau bisa, bukankah Saikong keparat itu mengantarkan mereka ke sini sebagai sumbangan? Beginikah wataknya para pimpinan Tian Liongpang sekarang? Begini rendah dan bejat. Hehe, Ciam Sicu. Apapun yang dipersembahkan orang, kalau itu merupakan sumbangan, tidak baik untuk ditolak. Menolaknya berarti menghina dan tidak menghargai maksud baik orang lain. Memang kami telah menerima sumbangan Cilan Saikong. Akan tetapi kalau kau menghendaki mereka, biarlah ku berikan mereka kepadamu." Kembali ketua Tian Liongpang itu berkata penuh kesabaran. Ia sebetulnya tidak takut terhadap orang si Ciam itu, akan tetapi mengalah karena mengingat akan perhubungan mereka yang lalu. Ciam Goan ini dahulu adalah seorang di antara pimpinan Tian Liongpang dan terkenal aktif serta setia terhadap perkumpulan. Baru 10 tahun yang lalu ia mengundurkan diri dan tidak pernah mencampuri Tian Liongpang karena makin tidak suka akan sepak terjang pimpinan baru. Baru sekarang ia tiba-tiba muncul dan marah-marah karena melihat betapa penjahat pemetik bunga yang dikejar-kejarnya itu memberikan gadis-gadis culikannya sebagai sumbangan kepada pimpinan Tian Liongpang. "Sin Seng Losu, kau masih mempunyai rasa malu, itu bagus. Lekas bebaskan 12 orang gadis itu, dan selanjutnya aku tidak akan mencampuri urusan Tian Liongpang lagi, karena semenjak saat ini, aku bersumpah takkan sudi lagi menginjak lantai ini." Mendengar kata-kata ini, Sin Seng Losu menoleh ke arah 12 orang muridnya. Sikapnya jelas hendak mengalah, dan gerakan mukanya merupakan perintah agar murid-muridnya membebaskan 12 orang gadis sumbangan Cilan Saikong. Di dalam hatinya Makiu dan adik-adiknya merasa mendongkol dan marah sekali. Mereka memang suka dengan wanita-wanita cantik, akan tetapi bagi mereka amat mudah mendapatkan wanita cantik, baik dengan mengandalkan uang, kedudukan, maupun kepandaian dan tentu saja mereka tidak begitu kukuh
untuk menahan 12 orang gadis tadi. Akan tetapi sikap Chiam Goan amat merendahkan mereka, dan kalau mereka mengalah, mereka merasa malu kepada para tamu. Selain itu, mereka pun tahu bahwa gurunya mengalah hanya karena mengingat bahwa Chiam Goan ini dahulu bekas pemimpin Tian Liongpang. Soal kepandaian, sungguh pun Chiam Goan cukup lihai, namun mereka tidak gentar menghadapinya. Karena inilah, Ma Qiu menjadi ragu-ragu untuk menyetujui sikap gurunya yang mengalah. Pada saat itu terdengar suara ketawa keras, dan Chilan Saikong sudah melompat bangun menghadapi Chiam Goan. Sambil bertolak pinggang, orang tinggi besar itu tertawa dan berkata, "Wahahaha. Cacing kurus yang bicara besar dan sombong. Engkau bilang mengejar dan mencari pincang?" 12 tangkai bunga itu adalah pincang yang menyumbangkan kepada 12 orang gagah Tian Liongpang, dan karena pincang masih berada di tempat ini, masih menjadi tanggung jawab pincang. "Bagus, memang aku akan membunuhmu, Jai Huacet," bentak Chiam Goan dengan marah. Bekas tokoh Houhan ini tidak peduli akan semua tamu lain, karena kemarahannya sudah meluap-luap. Yang membuat marah sekali bukan hanya melihat penjahat cabul penculik gadis-gadis remaja itu, melainkan terutama sekali karena melihat betapa Tian Liongpang yang tadinya menjadi harapan para patriot Houhan untuk membangun kembali kerajaan yang sudah runtuh, kini ternyata menyeleweng menjadi sarang penjahat kejam terkutuk. Maka kini dengan kemarahan meluap, ia mencabut pedangnya dan langsung menerjang Saikong itu dengan tusukan kilat ke arah dada. Harus diketahui bahwa Chiam Goan ini adalah putra tunggal mendiang Chiam Chiangkun, seorang panglima kerajaan Houhan. Dalam hal ilmu pedang, ia telah digembleng oleh seorang pamannya, adik ibunya, juga seorang panglima, yaitu Panglima Giam Siong yang terkenal jagoan. Ilmu pedangnya bersumber kepada ilmu pedang Kunlun Pai, maka mengutamakan kecepatan gerak dan perubahan. Mendengar suara angin pedang berdesing dan melihat serangan yang cepat ini, Chilan Saikong tidak berani memandang rendah. Sambil berseru keras, ia sudah meloncat mundur sambil mengibaskan lengan bajunya yang lebar dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya sudah menghunus keluar sebatang golok tipis yang mengkilap saking tajamnya. Ujung pedang di tangan Chiam Goan sudah datang lagi dengan tusukan ke arah leher. Kini Chilan Saikong menggerakkan goloknya menangkis sambil mengerahkan tenaga. Saikong ini adalah seorang ahli guakang, atau tenaga luar, sehingga tenaganya amat besar. Terdengar bunyi nyaring ketika dua senjata beradu. Diam-diam Chiam Goan terkejut sekali. Untung tadi sudah menduga akan besarnya tenaga lawan, sehingga ia telah mengerahkan Iwa Kang, dan ketika pedangnya ditangkis, ia dapat menghadapi tenaga keras dengan tenaga lemas. Dengan cara ini, walaupun tertangkis keras, pedangnya tidak terpental melainkan menempel pada golok sehingga tidak ada bahaya terlepas atau rusak. Selagi Saikong itu terkejut karena tangkisannya yang keras tidak berhasil membuat pedang lawan terpukul jatuh, Chiam Goan sudah membuat pedangnya meleset dan langsung dengan gerakan nyerong pedangnya itu menyambar ke arah lengan kanan lawan. Inilah jurus ilmu pedang Kunlun yang bernama Hun In Toan San atau awan melintang putuskan gunung, amat berbahaya karena yang diserang bukan bagian tubuh lain melainkan lengan kanan yang memegang golok. Hebatnya jurus ini adalah karena pedang itu akan terus mengulang gerakannya membabat dari kanan ke kiri dan sebaliknya tanpa memberi kesempatan kepada lawan untuk balas menyerang. Kecepatannya mengandalkan kepada gerak pergelangan tangan, maka cepatnya bukan main dan lawan yang diserang tentu akan menjadi bingung. Demikian pula dengan Chilan Saikong. Melihat pedang lawannya membabat ke arah lengan kanannya, ia kaget sekali dan cepat ia menarik lengan kanannya sambil memutar golok, siap membalas. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika pedang yang lewat ke sebelah kirinya itu kini membalik dengan kecepatan kilat dan telah membabat lagi ke arah pinggangnya. Tak disangkanya lawan akan dapat mengulangi serangan sedemikian cepatnya, maka ia pun menggerakkan golok menangkis. Namun tetap saja Chiam Goan dapat terus menyambung serangannya. Begitu tertangkis, pedangnya membalik dan meluncur dengan babatan dari samping, demikian pula kalau dielakkan sehingga Saikong itu mengalami penyerangan berantai yang membuat dia repot menyelamatkan diri. Akan tetapi Chilan Saikong juga bukan seorang lemah. Selain memiliki dasar ilmu silat tinggi, juga ia sudah kenyang akan pengalaman bertanding. Inilah sebabnya maka menghadapi serangan Hun In Toan San yang amat lihai ini ia pun tidak kekurangan akal. Melihat betapa pedang lawan selalu membabat dari kanan ke kiri dan sebaliknya, sedangkan yang diserang adalah pinggang ke atas, tiba-tiba ia mengeluarkan bentakan keras, dan tubuhnya lalu rebah dan menggelinding ke atas tanah. Ia tidak hanya menggelinding untuk menyelamatkan diri, melainkan juga berguling untuk mendekati lawan, dan goloknya menyambar-nyambar dari bawah,
membabat kaki lawan, dan juga ada kalanya menusuk ke arah perut. Inilah Titong Tu, atau ilmu golok bergulingan yang amat berbahaya. Segera keadaan menjadi berubah. Kalau tadi Chiam Goan berada di pihak penyerang dan pendesak dengan jurus Hun In Toan San, kini si penjahat pemetik bunga itu yang mendesak dengan Titong Tu. Chiam Goan menjadi repot sekali, harus meloncat ke sana kemari dan pedangnya melindungi tubuh bagian bawah, bagian yang amat sulit dilindungi dengan pedang. Wah, ramai betul, Hao Lem berkata dengan wajah gembira. Kalau tidak hati-hati orang si Chiam itu tentu akan celaka. Tidak mungkin, bantah Quilan. Biarpun ilmu pedangnya hanya permainan kanak-kanak, sedikitnya ia lebih baik daripada brewok itu. Hao Lem melirik ke arah gadis ini. Terlalu sombongkah gadis ini? Atau memang betul-betul berkepandaian begitu tinggi sehingga menganggap ilmu pedang Chiam Goan yang jelas bersumber ilmu pedang Kunlun itu dianggap permainan kanak-kanak. Kumaksudkan bukan dalam pertandingan melawan Sai Kong itu. Melawan dia, kiranya takkan kalah, karena kulihat Sai Kong itu hanya luarnya saja kelihatan kuat, akan tetapi dalamnya sudah lapuk seperti pohon tua, napasnya sudah hampir putus. Yang kukhawatirkan adalah orang-orang Tian Liong Pang. Lihat saja sikap 12 naga itu, dan kurasa Chiam Goan belum tentu akan dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat. Kini Quilan yang merasa heran. Ia tidak berkata apa-apa, akan tetapi hatinya penasaran. Ia belum berpengalaman seperti Hao Lem, tidak mengenal watak orang-orang Kang O. Sementara itu, pertandingan antara dua orang itu makin seru. Kini Chilan Sai Kong tidak lagi menggunakan Titong Tu karena ia menjadi kelelahan sendiri setelah puluhan jurus ia lakukan tanpa hasil. Memang Titong Tu sungguh pun lihai dan berbahaya bagi lawan, namun untuk memainkannya membutuhkan tenaga dan napas panjang. Adapun Chilan Sai Kong, sungguh pun terlatih baik dan banyak pengalaman, namun tepat seperti dikatakan Hao Lem tadi, di sebelah dalam tubuhnya ia sudah lemah. Sai Kong ini adalah seorang abdi nafsu, seorang yang selalu mengumbar nafsu, sehingga tentu saja kekuatan-kekuatan sebelah dalam tubuhnya menjadi lemah, dan mana ia mampu bertahan melawan seorang yang ulet dan kuat seperti Chiam Goan. Kini keringatnya sudah membasahi muka dan leher, napasnya mulai terengah-engah seperti orang dikejar setan. Melihat keadaan lawan ini, Chiam Goan lalu mendesak dan menerjang dengan jurus Seng Siok Hatsi atau musim panas kebut kipas. Jurus ini amat gencar seperti gerakan kipas di tangan, bahkan lebih gencar serangannya daripada jurus Hun In Toan San tadi. 3 kali Sai Kong itu mengelak dan menangkis. Keempat kalinya ketika ujung pedang menotok iga kiri, ia cepat melakukan jurus Huai Tiongpo Guat atau peluk bulan depan dada untuk melindungi iganya dengan golok sambil tangan kirinya bergerak memukul dada lawan. Namun siapa kira, Chiam Goan sudah merubah gerakan pedangnya, ia tidak jadi menotok iga, melainkan memutar pedangnya ke kanan dan krakek, lengan kiri Sai Kong itu terbabat putus sebatas siku. Aduh! Sai Kong itu terhuyung, dan Chiam Goan sudah menerjang maju untuk mengirim tusukan terakhir. Akan tetapi pada saat itu tampak sinar putih meluncur cepat dan terang, pedang di tangan Chiam Goan terpental dan lepas dari pegangannya. Sebatang sumpit gading yang tadi menghantam pedang itu jatuh ke atas lantai di depannya. Pucat wajah Chiam Goan. Kiranya Ma Qiu yang menyambitkan sumpit itu untuk menangkis pedangnya dan menyelamatkan nyawa Chilan Sai Kong. Lemparan sumpit saja sudah dapat meruntuhkan pedangnya. Baru lemparan sumpit begitu hebat, apalagi kalau orangnya maju. Chiam Goan menghela napas dan berkata, kepandaian Tai Le Kui memang hebat. Seorang saja sudah sehebat itu, apalagi kalau Kep Ji Leong dari Tian Liong Pang maju bersama. Akan tetapi aku Chiam Goan seorang laki-laki yang tidak takut mati. Majulah kalian semua dan mari kita mengadu nyawa di sini. Sikap Chiam Goan benar-benar amat gagah, sehingga diam-diam Quilan menjadi kagum sekali. Diam-diam gadis ini sudah siap-siap untuk membela orang gagah itu. Ia mendengar kawannya berbisik, kalau dia dikeroyok, akan kucabuti semua rambut dari muka Ma Qiu berikut bulu-bulu hidungnya. Mau tidak mau Quilan tertawa geli mendengar ucapan ini. Karena gadis ini wajar dan polos, maka suara ketawanya tidak ia tahan-tahan. Padahal waktu itu keadaan sudah amat tegang dan amat sunyi. Tidak ada suara keluar dari para tamu yang menanti perkembangan selanjutnya yang menegangkan. Tentu saja suara ketawa gadis ini terdengar jelas. Sin Seng Losu lalu bangkit berdiri. Suara ketawa Quilan tadi seakan-akan menamparkan mukanya dan ia berkata, "Sudahlah, kami sedang hendak melakukan upacara penting, tidak perlu pertandingan dilanjutkan berlarut-larut."
Apalagi kami tidaklah serendah itu untuk melakukan pengeroyokan terhadap seorang yang tidak berapa pandai seperti Chiam Sichu. Kau sudah berhasil mengalahkan Cilan Saikong. Nah, tidak lekas pergi dari sini, mau tunggu apa lagi? Chiam Goan menghela napas dan berkata, aku harus tahu diri, tak mungkin dapat melawan kalian. Biarlah 12 orang gadis ini tersiksa di sini, aku tidak berdaya menolong. Akan tetapi ingat, Chiam Goan bukan seorang yang mudah melupakan kejahatan macam ini. Lain kali kita bertemu pula. Setelah berkata demikian, Chiam Goan memungut pedangnya lalu pergi meninggalkan tempat itu. Cilan Saikong sudah ditolong dan diobati lengannya yang buntung, tempat itu sudah dibersihkan oleh pelayan, dan Cilan Saikong sudah disuruh mengasuh di kamar belakang. Cui sekalian dipersilakan berdiri, upacara akan dilakukan sekarang juga. Sinseng Losu berseru keras, dan semua tamu bangkit berdiri dari tempat duduk masing-masing. Biarpun merasa tak senang, Kuilan yang melihat Hao Lem berdiri dengan muka melucu terpaksa bangkit juga. Suasana kembali menjadi sunyi, sehingga langkah seorang murid kepala Tian Liongpang yang membawa panci, diikuti saudara-saudaranya, terdengar nyata. Sambil berlutut murid itu memberikan panci kepada Sinseng Losu yang sudah bangkit berdiri dari kursinya. Dengan kedua tangan ia memegang panci itu. Pada saat itu Tai Le Kui Makiu maju dan berlutut menghadap para tamu. Seorang murid lain datang pula dari belakang, dan terdengarlah hiruk-pikuk suara anjing menggonggong. Kiranya murid ini datang menyeret seekor anjing hitam ke depan gurunya. Tanpa berkata sesuatu, Sinseng Losu menggerakkan tangan kiri dengan dua jari terbuka, menusuk leher anjing hitam itu. Terdengar anjing itu menguik keras, akan tetapi oleh murid tadi ekornya dipegang dan tubuhnya diangkat ke atas. Dari lehernya yang berlubang bercucuran darah yang ditampung oleh Sinseng Losu ke dalam panci tadi. Anjing tadi meronta-ronta dan menguik-nguik, akhirnya darahnya habis dan ia berhenti berkelojotan. Bangkainya lalu dilemparkan ke sudut oleh si murid yang lalu mengundurkan diri. Beberapa orang pelayan lalu mengangkat bangkai itu ke belakang, dan Kuilan mendengar suara Hao Lem berbisik di belakangnya, tentu dimasak daging anjing itu. Ih, Kuilan berseru kaget. Akan tetapi mereka lalu mengalihkan perhatian lagi ke tengah ruangan di mana Sinseng Losu memegang panci berisi darah anjing hitam. Kakek ini lalu mengangkat panci tinggi-tinggi dan berkata, dengan disaksikan oleh Cui sekalian, dan dengan syarat sudah ditentukan dalam perkumpulan Tian Liongpang kami, saat ini aku menyerahkan kedudukan Pangcu, atau ketua, kepada muridku yang pertama, Makiu. Nyawa anjing hitam itu menjadi saksi dan darahnya menghalau semua iblis yang hendak mengganggu tugasnya. Setelah berkata demikian, Sinseng Losu menyiramkan darah anjing hitam itu ke atas kepala Makiu yang botak. Ih, kembali Kuilan berseru dan seperti terpesona ia pun menuangkan kecap dari botol ke dalam cangkirnya sampai penuh. Kecap itu kental dan merah seperti darah. Benar-benar keji dan kotor, bisik Hao Lem di belakangnya. Mutiara hitam, aku sudah muak dan tanganku juga gatal-gatal karena diam saja sejak tadi di sini. Apakah menyaksikan laga badut-badut ini kita harus diam saja? Hayo kau ramaikan tontonan di sini, kau tarik perhatian mereka dan aku akan masuk menolong gadis-gadis tadi. Atau aku yang memancing keributan sedangkan kau yang menolong. Ah, peduli amat dengan mereka. Kalau kau mau menolong, pergilah. Aku ingin mencoba sampai di mana kelihayan mereka ini. Hao Lem mengangguk. Lalu diam-diam ia menyelinap pergi menggunakan kesempatan selagi semua orang mencurahkan perhatian kepada upacara pengangkatan ketua baru. Kuilan yang memang sejak tadi mendongkol dan tidak senang mendengar niat Hao Lem hendak menolong 12 orang gadis-gadis itu, entah mengapa hatinya makin tidak senang lagi. Dan kini ia ingin menumpahkan kemarahan hatinya kepada orang-orang Tian Liongpang. Ia membawa cangkir kecap itu menuju ke depan, lalu berkata,